Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program Esensi Ajaran Islam bersama saya Muhammad Arifin. Pada episode kali ini kita masih akan membahas tentang takabur dan melanjutkan subjudul bentuk-bentuk ketakaburan. Untuk lebih memperjelasnya lagi, di studio telah ada narasumber kita, Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bisa dilanjutkan Pak penjelasan berkenaan dengan bentuk-bentuk ketakaburan ini Pak kepada kami. Alhamdulillah kita masih membahas masalah takabur dan kita tahu ini merupakan penyakit rohani yang sangat halus sekali ya. Dan untuk melepaskan diri dari rasa takabur ini memang sangat susah sekali ya, bukan pekerjaan mudah. Tapi selama manusia berusaha dan selalu beristighfar ya, tobat, istighfar, maka insya Allah pertolongan Allah Ta'ala akan membantu diri kita ini. Dalam hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Hadrat Masih Maud SAW sebelumnya, saya akan bacakan ya. Beliau menyatakan beberapa orang menganggap dirinya telah lepas dari keburukan akhlak demikian. Tapi ketika mereka bertemu dengan orang lainnya, langsung saja mereka tergugah dan tidak mampu menekan perasaan memandang diri lebih serta ketakaburan mereka dengan memperlihatkan manifestasi akhlak rendah yang mereka kira telah mereka tinggalkan. Pada saat seperti itulah akan terlihat bahwa mereka sebenarnya belum lepas dari dosa-dosa dimaksud dan belum peroleh kemaslahatan serta masih jauh dari tingkat kesucian kalbu yang menjadi ciri dari orang-orang bertakwa. Apa yang ingin disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW hanya dengan mendakwakan dirinya atau dengan mengklaim dirinya sudah lepas dari dosa-dosa atau dari sifat-sifat takabur itu ya tidak cukup. Ya, kita harus melihat maka yang disampaikan oleh Masih Maud SAW bagaimana seseorang itu ketika dihadapkan kepada suasana dia itu bagaimana. Ya, misalnya beginilah ya yang mudah. Seseorang itu bisa dikatakan berani ya, kalau dihadapkan kepada situasi di mana dia harus memperlihatkan keberaniannya. Kan begitu. Misalnya dia akan dikatakan penyabar kalau memang harus menghadapi atau kita ada dalam keadaan atau situasi di mana dia harus memperlihatkan kesabarannya. Kan begitu. Baru akan terlihat kualitasnya itu yang betul penyabar atau tidak. Ya, kan begitu. Nah, disinilah yang ingin dimasukkan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Kita akan melihat ya, ketika seseorang itu dikatakan dia takabur, ya, atau dia bersifat rendah hati ketika menghadapi orang atau menghadapi situasi atau dalam situasi ketika dia harus memperlihatkannya. Kita bisa lihat itu, ya, barometernya di situ. Makanya di sini pada saat seperti itulah akan terlihat bahwa mereka sebenarnya belum lepas dari dosa-dosa yang dimaksud. Ya, kita lihat. Ya. Nah, inilah ya. Ini semua menunjukkan bahwa kesucian akhlak adalah suatu hal yang sangat sulit dicapai dan tidak mungkin diperoleh tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tidak mungkin dengan usaha sendiri ya. 100% dengan usaha sendiri tidak akan mungkin. Karena di awal juga dalam episode sebelumnya sudah diterangkan bahwa manusia ini diciptakan dengan berbagai kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan ini. Demikianlah ya, rahmat demikian bisa diperoleh dengan 3 cara. Ya, makanya semua pertolongan Allah Ta'ala itu, kurnia kasih sayang Allah Ta'ala itu hanya bisa dicapai dengan 3 cara. Yang pertama adalah berusaha dan berencana, artinya mujahadah. Ya, jihad itu sebetulnya ya di situ. Ya, bagaimana bermujahadah itu. Ya, sesuai dengan panduan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat.
sholatnya, puasanya, kewajibannya terhadap ini, infak fisabilillah, apa semuanya. Jadi semua ada usahanya itu, ya. Itu cara-cara menghilangkan ini. Kan yang bukan hanya hati kita yang harus disucikan, itu yang utama itu. Tapi caranya itu banyak. Ya. Dengan membersihkan harta saja, infak fisabilillah itu juga akan mempengaruhi kepada diri kita, kalbu kita kan. Disitulah akan timbul rasa kasih sayang, empati, pengorbanan, apa semua kan itu. Jadi itu semua hukum dan aturan yang ada dalam Al-Quran itu yang harus dilakukan semua. Ya, makanya di sini harus berusaha dan berencana. Kemudian yang kedua adalah sholat dan berdoa. Ya. Jadi sholat itu juga ya, itu sarana untuk mendapatkan kurnia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tanpa pertolongan Allah taala itu ya, kita tidak akan mungkin mencapai taraf yang kita inginkan ini. Jadi satu, sholat dan berdoa itu sama sajalah ya. Berdoa. Dan ketiga, memelihara silaturahmi dengan seorang yang bertakwa. Ini juga ada dalam kunu ma'as-shodiqin, itu kan perintahnya. Jadi pergaulan ini juga sangat pengaruh besar, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesucian kalbu seseorang ini. Ya, ini sejalan dengan fitrah manusia. Makanya kalau kita ingin bersih, ya, maka lingkungan kita harus bersih. Ya, bukan hanya secara zahirnya, tapi juga secara kalbunya ini, kan? Karena hati lingkungan juga ya, pemikiran-pemikiran lingkungan itu juga akan mengaruhi kepada pemikiran kita ini. Ya, banyak contoh yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud. Makanya perintah kunu ma'as-shodiqin itu betul-betul sesuai dengan ini. Artinya memiliki memelihara silaturahmi dengan seorang yang bertakwa. Ini juga akan membersihkan lingkungan diri kita. Kan sejatinya begitu. Kalau kita hidup secara zahir saja di lingkungan yang kotor, ya kita akan terpapar kepada kekotoran. Ya. Nah, kalau kita hidup di lingkungan yang hatinya tidak bersih, ya macam-macam lah ya pemikirannya, maka kita lama-lama akan terpengaruh. Makanya di sini ada 3 hal yang diperlukan untuk itu. Satu, bermujahadah, ya berjihad, ya dengan segala usahanya itu, ya, menjalankan syariat Islamnya, ya sholatnya, zakatnya, infaknya, macam-macam lah ya. Ya, pemenuhan hak kewajiban terhadap Allah Ta'ala terhadap sesama, ya. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat itu ibadah, ya, dan doa. Jadi sangat perlu sekali. Itulah yang akan menarik, menjadi sarana untuk menarik kurnia Allah Subhanahu. Dan yang ketiga adalah pergaulan. Pergaulan dengan orang-orang yang bertakwa, orang yang bersih. Ya, terutama khususnya di sini tentu saja pergaulan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud-wujud seperti itu diberi kekuatan, diberi keistimewaan untuk ada kekuatan qudsiyah, ya. Kekuatan untuk mensucikan, bukan hanya dirinya saja suci ke pertolongan Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala juga memberikan dengan pergaulan itu orang akan menjadi suci dan bersih. Dengan kata lain Pak, kalau misalkan hanya berusaha saja pun tidak cukup untuk kurang itu. Ya, harus juga berdoa, sholat, dan juga pergaulannya dijaga dengan orang suci yang bersih. Lingkungannya itu juga harus jaga. Di mana kita hidup, ya. Oleh karena itu, contoh sajalah Rasulullah SAW ketika sekelilingnya tidak memungkinkan untuk hidup, ya, melakukan ibadahnya, kan beliau hijrah, kan begitu. Ya, itu lingkungan juga membawa ketenangan. Makanya Rasulullah SAW ketika perlawanan dan hidup tidak tenang, kemudian ibadah juga selalu diganggu, kata Allah Ta'ala sudahlah hijrah. Nah, begitu juga dengan orang-orang Ahmadi yang di satu tempat tidak bisa hidup tenang, ya, diganggu, ya lama-lama kan hijrahlah ke daerah yang lebih bisa menjalankan ibadahnya dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi ini 3 hal yang menjadi sarana kita untuk mendapatkan
kesucian kalbu itu. Ya. Selanjutnya Hadrat Masih Maud SAW menyatakan di sini, sifat takabur adalah penyakit yang selalu menjangkiti manusia. Ingatlah selalu bahwa sifat takabur itu berasal dari setan dan berubah seorang yang takabur menjadi iblis. Sampai seorang berpaling menjauh sepenuhnya dari jalan ketakaburan, maka ia tidak akan mungkin menerima kebenaran dan belum akan berhak menerima rahmat ilahi karena ketakaburan tersebut menjadi penghalangnya. Karena itulah, jauhilah segala bentuk ketakaburan, apakah yang ditimbulkan oleh tingkat pendidikan, kekayaan, status sosial, kasta, keluarga, ataupun keturunan bangsawan. Semua itu menjadi faktor yang melahirkan ketakaburan. Jadi ini nasihat dari Hadrat Masih Maud SAW, bahwa selama manusia belum menjauhkan rasa ketakaburannya itu, maka rahmat yang sempurna pun tidak akan mungkin dia dapatkan ini. Jadi inilah relatif yang selalu selama manusia hidup ini kita berjihad dan bermujahadah. Makanya di dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jihad itu bukan kemampuan seorang untuk menggulingkan seorang dalam gulat. Tapi jihad yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang bisa melawan hawa nafsunya ini. Jadi melawan egonya itu. Nah ini jadi sifat takabur itulah yang harus dihilangkan. Bisa saja karena kekayaannya, karena pendidikannya, karena status sosialnya, karena keturunannya, banyak hal yang selama manusia ini hidup, maka dari berbagai segi bisa menyerang kita ini. Inilah yang yang seseorang ini harus selalu berusaha mengendalikan dirinya ini. Jadi Huzur juga menyatakan di sini, sampai seorang mensucikan dirinya dari segala kesombongan, maka tidak akan pernah mendapat keridhaan ilahi atau menjadi seorang pilihan Tuhan. Jadi disitulah seseorang itu semakin dirinya berusaha untuk menghindarkan diri dari sifat takabur, maka semakin besar dan semakin banyak rahmat ilahi akan juga menyertainya ini. Itulah selama kita hidup, disitulah kita berusaha. Kesombongan seperti itu sesungguhnya merupakan karakteristik dari setan dan amal tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah iblis yang manifestasikan kesombongan seperti itu karena merasa dirinya lebih baik dari Adam dengan menyatakan bahwa inilah sumber ketakaburan itu. Di mana iblis mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Makanya sifat takabur itu iblis mengatakan, bagaimana aku mau taat dan patuh kepada Adam. Engkau jadikan aku dari api, tapi dan menjadikan engkau menjadikannya, jadi Adam alaihissalam dari tin. Akibatnya karena itulah maka iblis ditolak dan diusir dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab mengapa iblis itu menjadi orang yang zat yang ditolak oleh Allah Ta'ala karena rasa takaburnya itu. Menganggap dirinya lebih baik daripada Adam alaihissalam ini. Inilah sifat yang selalu akan merasuki diri kita selama kita hidup ini. Jadi dari berbagai segi, karena merasa lebih baik, lebih mulia, lebih ini. Memang takabur ini seperti tadi dikatakan Pak, menjadi penghalang dari rahmat Allah Ta'ala ini, seperti tembok. Iya betul, jadi itu menjadi penghalang di dalam mencapai taraf yang lebih tinggi dan lebih mulia. Itulah ego, itulah yang menjelma dalam berbagai bentuk ini.
Selanjutnya Hazrat SAW menyatakan ketakaburan dan kejahatan adalah dosa. Sedikit saja kesalahan mungkin akan menghancurkan segala kebaikan yang telah dibina selama lebih dari 70 tahun. Ada ditulis dalam riwayat tentang seorang suci yang bermukim di sebuah gunung, di mana sudah lama sekali tidak pernah turun hujan. Suatu hari turun hujan yang juga menimpa tanah padas dan batu karang. Ia merasa bahwa hujan itu sebenarnya dibutuhkan oleh ladang dan kebun, sehingga yang jatuh di tanah bebatuan jadi dianggap mubazir atau sia-sia adanya. Akan jauh lebih besar kemaslahatannya jika hujan itu jatuh di atas tanah pertanian. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa mencabut semua tanda-tanda kesuciannya. Ia menjadi demikian bersedih hati dan mencari pertolongan kepada seorang yang suci lainnya yang mengatakan kepadanya bahwa ia telah melukai hati Tuhan dengan kritikannya tersebut. Jadi ketika terbetik saja rasa bahwa kenapa pula turun ya hujan itu kepada di atas batu karang atau batu padas ini. Apa tidak lebih baik itu diturunkan kepada tanah pertanian biar lebih itu. Coba ya, padahal dia sudah beribadah orang suci kan. Tapi timbul saja sedikit ya kritikan terhadap Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala lebih tahu di mana dia harus menurunkan hujannya itu. Ya. Maka ketika menyadari ya dia sangat menyesal sekali. Nah itu jadi semakin tinggi kedudukan seseorang itu semakin halus juga setan menyerang dirinya ini. Ya. Makanya ketika dia menyadari ini sangat luar biasa sekali. Sangat halus ya, sekali. Sangat halus sekali ya. Berpikiran hanya seperti hanya itu seperti saja. itu saja sudah mengurangi kesucian dirinya itu. Jadi ya sifat takabur ini ya sifat merasa diri lebih pandai ya itu juga menyerang seseorang kapan saja dan di mana saja ini. Ya itulah sangat halus sekali ya. Bagaimana yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan ini sifat ini atau ketakabur ini kapan saja bisa menyerang seseorang. Dan ketika itu timbul, ya ketika itu bangkit, maka itu akan memusnahkan segala usaha yang dia telah lakukan sebelumnya ini. Oleh karena itu kita harus artinya di sini apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Maud itu kita harus selalu berhati-hati. Kalau tidak, maka penyakit itu akan selalu timbul dan akan menyerang dan merugikan kita semua ini. Keburukan yang sangat halus sehingga menjaga diri pun nampak jadi seperti kematian tadi tuh ya Pak. Iya itu kan sesuatu yang susah ya. Sangat sulit bukan mudah dicapainya ini. Itulah mujahadahnya ini. Selanjutnya beliau menyatakan di periode ini ya di episode ini sifat takabur itu terdiri dari beberapa jenis. Terkadang ketakaburan itu muncul di mata ketika seorang melihat saudaranya dengan pandangan merendahkan dan merasa dirinya lebih unggul. Terkadang muncul lewat lidah, kepala, tangan atau kaki. Pendek kata, banyak sekali sumber ketakaburan dan sebagai mukmin kalian harus menghindari semuanya. Ia harus berhati-hati agar tidak ada satupun dari anggota tubuhnya yang berbau ketakaburan dengan cara apapun. Ya, jadi dan ini menjadi pekerjaan iblis, setan ya. Selama manusia hidup, kapan saja dia akan menyerang kita ini. Dari mana saja mereka akan menyerang kita. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Ya. Kaum sufi menyatakan bahwa banyak sekali jenis akhlak rendah di dalam diri tiap manusia. Layaknya ruh kejahatan. Semuanya itu bisa dinyahkan satu persatu. Sampai tinggal satu yang terakhir yaitu ketakaburan. Ya. Jadi itu sifat yang penyakit yang susah mau dihilangkan. Adapun ketakaburan hanya mungkin dinyahkan dengan rahmat ilahi yang diperoleh melalui upaya peribadatan yang tulus disertai banyak doa. Jadi tidak akan mungkin manusia melepaskan diri dari sifat ketakaburan ya tanpa kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang merasa telah merendahkan dirinya ya, tetapi tetap saja masih mengidap ketakaburan. Karena itulah
hindarilah ketakaburan dalam bentuknya yang paling halus, ya, sekalipun yang terkadang dilantarankan oleh kekayaan yang dimiliki. Terkadang mereka yang kaya menganggap seorang orang yang tidak bisa mengimbanginya sebagai para kedekut, ya, atau orang kikir. Terkadang pula ketakaburan ditimbulkan oleh garis keturunan dan kasta di mana seorang menganggap rendah orang lain yang kastanya lebih rendah. Bisa jadi ketakaburan ditimbulkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Ada seorang yang salah mengucapkan suatu kata dan kesempatan ini langsung disambar seorang yang takabur dan berteriak bahwa orang itu tidak bisa mengucapkan apapun secara benar. Jadi di sini apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih Hasan oleh Hazrat Masih Maud Salam adalah itu sifat takabur itu atau iblis itu ya bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Ya, siap-siap mereka itu menyerang kita. Pendek kata, banyak sekali jenis ketakaburan dan semuanya itu meluputkan seorang dari kesalehan yang menghalangi laku maslahatnya kepada sesama makhluk lainnya. Semua itu harus dihindari. Namun hal ini membutuhkan sejenis kematian atau maut. Sepanjang yang bersangkutan tidak mau menerima maut seperti itu, maka rahmat ilahi tidak akan turun di atas dirinya dan Tuhan pun tidak mau bertanggung jawab atas dirinya itu. Jadi kesimpulannya itu bahwa ini sangat mujahadah yang sangat luar biasa sekali. Iblis serta setan akan menyerang dari segala sisi. Ya. Selama manusia tidak berusaha dengan cermat, maka kapan saja, di mana saja ketakaburan itu akan menyerangnya ini. Oleh karena itu, ya dalam segala tindak lakulah kita harus berhati-hati. Dalam segala kesempatan pun tetap harus berhati-hati karena setan ini selalu menunggu kesempatan itu. Menunggu kesempatan. Ya, dia akan menyerang kita kapan saja, ya, di mana saja ini. Dan ini tidak menjadi jaminan seorang tinggi atau seorang rendah. Ya, kapan saja Allah Ta'ala dan setan akan menyerang dirinya itu. Maka Hazrat Masih Maud Salam menasihatkan kita untuk selalu berhati-hati. Terakhir Pak, kesimpulan dari seluruh apa yang kita bahas pada episode kali ini Pak. Ya itu jadi sifat takabur itu ya sangat bahaya dan tidak ada jaminan kita ya untuk selamat dari sifat takabur itu. Apa karena keturunannya, karena kekayaannya, karena ilmunya. Kapan saja syaitan dan iblis itu kita bisa menyerang. Oleh karena itu tanpa pertolongan dan doa dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin manusia melepaskan dirinya dari sifat takabur itu. Kita harus selalu berhati-hati dan itulah tadi yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam. Kita harus bermujahadah, kemudian dengan doa dan juga dengan pergaulan dengan orang-orang yang suci. Insya Allah bila itu dilakukan maka rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala bisa menyertai kita. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasannya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan dari narasumber kita. Semoga apa yang telah beliau jelaskan dapat menambah wawasan dan keimanan kita. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas kebersamaan Anda semua. Jangan lupa terus saksikan program Esensi Ajaran Islam dan program-program MTA lainnya. Saya Muhammad Arifin, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.